Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang ada di rumah, pemirsa PAL TV, Mang Cek Bicek, tentunya kita kembali lagi di program Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini. Ini program spesial yang hadir setiap bulan suci Ramadan, tentunya ngerewangi Mang Cek Bicek mungkin yang lagi persiapan untuk menuju buka puasa, sekaligus mungkin persiapan juga ada beberapa lagi yang nak dibeli pada hari ini pemirsa. Dan tentunya Anten-Anten Nunggu Buko ini edisi pada hari ini 14 Ramadan 1446 Hijriah di tanggal 4 hari ini tentunya kita bakal ngobrol tentang tema kita pemirsa yang di rumah selagi mungkin persiapan yang ada di rumah masih belum rampung sedikit lagi ya. Dan tentunya pemirsa yang di rumah, acara Anten-Anten Nunggu Buko tahun ini juga disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak, dan Aston Palembang. Dan untuk di segmen 1 dan segmen kedua, kagetnya pemirsa yang ada di rumah, kami haturi pemirsa yang ada di rumah mungkin yang pengen bertanya terkait dengan tema kita hari ini, atau justru mungkin di luar dari tema juga tidak apa-apa mungkin ya. Ini narasumber kita akan menjelaskan apa pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Boleh diaturi di 0711380022 pemirsa di rumah khusus di segmen 1 dan juga segmen 2. Jadi segmen 3 kita khususkan lagi untuk yang lain ya. Jadi kalau untuk nak bertanya disiap ke teleponnya kage di 0711380022. Dan pemirsa jangan lupa juga Anten-Anten Nunggu Buko kita punya hadiah 2 umroh gratis yang dipersembahkan oleh Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Syaratnya kage kami jelaskan di segmen terakhir pemirsa di rumah. Jadi pelok ibae kage sampai akhir Anten-Anten Nunggu Buko hari ini, dan siapa tahu pemirsa di rumah menjadi wong yang beruntung dapat umroh gratis dari Holiday Angkasa Wisata. Pemirsa di rumah ada juga kuis ini Ramadan dari PAL TV yang akan ada hadiahnya 10 kg untuk 2 pemenang sampai dengan segmen akhir. Jadi ada beras yang disiapkan untuk pemirsa di rumah di kuis kita segmen terakhir. Nah hari ini pemirsa di rumah tema kita yaitu peran UPZ dalam penyaluran zakat, infak, dan sodako. Jadi memang kita tahu di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk berzakat dan kita juga untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dan juga hal-hal lain yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tema kita hari ini sudah ada narasumber di studio PAL TV yang kami hormati Ustadz Muhammad Syukri SAGMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walaupun puasa ke-14 tapi tetap cerah pecahnya. Masih tetap cerah ya. Walaupun kita juga Ustadz mungkin sudah banyak ini pemirsa di rumah lah buka di luar di Ramadan ke-14 hari ini. Pecahnya hari ini Ustadz juga janjian hari ini buka di luar ya. Insya Allah ya. Nah pemirsa di rumah kita bakal ngobrol hari ini terkait dengan peran UPZ dalam penyaluran zakat, infak, dan juga sodakoh. Sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, beliau ini Bapak Muhammad Syukri SAGMH dari Basnas, Pak. Basnas Kota Palembang. Mungkin masih ada beberapa pemirsa yang di rumah pengen bertanya, Basnas itu sebetulnya apa? Dan fungsinya apa, tugasnya apa? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, terima kasih pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Basnas itu adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang ya, Basnas Kota Palembang. Dia ada 3. Yang pertama ada Basnas RI di Jakarta, pusatnya dipilih dan diangkat oleh Presiden. Kemudian ada Basnas Provinsi, kalau di Sumatera Selatan itu dipilih dan diangkat oleh Gubernur. Kemudian ada Basnas Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah kami di Kota Palembang ini dilantik oleh Wali Kota Palembang pada saat itu tanggal 12 Agustus tahun 2021. Jadi sudah 3 tahun lebih kan, 3 tahun, 4 tahun. Tugasnya karena Basnas itu adalah amil, jadi amil itu adalah orang per orang yang ditunjuk oleh negara, oleh pemerintah untuk melaksanakan pengumpulan zakat. Nah, jadi Basnas itu memang tugasnya mengumpulkan zakat, tugas utamanya mengumpulkan zakat, infak, sedekah, kemudian mendayagunakan dan menyalurkannya kepada 8 golongan atau 8 astap yang memang layak untuk menerimanya. Nah, jadi resmi Basnas itu ya. Jadi tidak abal-abal karena sebagian orang masih menganggap
Basnas ini ormas ya atau LSM. Nah, padahal tidak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa Basnas itu adalah lembaga negara non pemerintahan, non struktural, lembaga pemerintah non struktural. Jadi dia lembaga pemerintah resmi tapi tidak struktural. Dan dia bekerja sama di bawah pengawasan, di bawah pengayoman, di bawah pemerintah setempat ya. Kalau di pusat dengan pemerintah pusat, di provinsi dengan pemerintah provinsi, di kota kabupaten dengan pemerintah kota dan kabupaten. Masya Allah. Jadi itu dia Basnas pemirsa di rumah. Wah, ini sah, bukan LSM atau juga bukan organisasi lain. Bukan ya. Memang di bawah dan dibentuk oleh negara pemerintah. Republik Indonesia Ya. dewe, dan akhirnya ini Basnas Kota Palembang berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palembang. Iya, pemerintah Kota Palembang. Tapi kalau di kabupaten kota itu juga menjadi tanggung jawab dari Basnas Kota atau justru punya Ya kalau kabupaten ya dia di bawah bupati masing-masing ya, di bawah kabupaten masing-masing ya. Kita sekupnya kalau Palembang tetap di Palembang, tidak kemana-mana ya. Kalau di kabupaten itu dia di bawah bupati. Itu. Oke, jadi memang sudah jelas tugas dan fungsi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Syukri terkait dengan Basnas ini, terus Basnas Kota Palembang. Dan yang perlu Cek Midun diketahui bahwa masih banyak warga kita ya yang keliru mana Basnas, mana Basarnas. Nah itu ya. Ini juga baru mau Cek Midun tanya ke. Jadi Basnas dengan Basarnas itu berbeda. Beda. Kalau misalnya ada bencana alam ya, itu yang pertama kali menolong itu Basarnas. Basarnas itu Badan SAR Nasional kan. Betul. Dia melakukan pertolongan pertama, kemudian setelah dibawa ditaruh di tempat yang lebih aman, maka datanglah Basnas untuk membantu. Nah, jadi kita lebih pada tanggap dalam bentuk bantuan ya. Tapi kalau Basarnas itu untuk penyelamatan. Gitu. Jadi kami harapkan warga Kota Palembang sudah harus bisa membedakan mana Basarnas, mana Basnas. Kita Bas Z ya, Basnas. Badan Amil Zakat Nasional. Oke, itu dia perbedaannya pemirsa di rumah. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya, Ustadz ya, apa Basarnas, apa Basnas ini sama, itu ternyata beda. Nah, pemirsa di rumah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Syukri terkait dengan Basnas sendiri sudah diresmikan di tahun 2021 mulai. Maksudnya di Palembang angkatan kami ya, maksudnya periode kami tanggal 12 Agustus tahun 2001 kami dilantik. Tapi sebelum-sebelumnya sudah ada. Sudah ada ya. Untuk Kota Palembang sebelum kami itu pimpinannya Kiai Saim Marhadan. Nah, sebelum Pak Kiai Saim Marhadan ada Pak Asnawi Pangeran Ratu dulu mantan asisten di pemerintah Kota Palembang. Jadi ini periode yang ketiga. Tapi sebelumnya dulu namanya bukan Basnas, dulu namanya Basda. Ya, Badan Amil Zakat Daerah kan. Nah, kemudian berubah namanya jadi Basnas sekarang. Jadi memang sebelum-sebelumnya sudah ada. Ya. Tapi untuk di angkatan periode Pak Syukri Dewe ini sejak tahun 2021. Udah, 2021. Ini kalau kita boleh tahu Ustadz terkait dengan periode kewenangan ini berlakunya khusus berapa tahun? 5 tahun. Kalau untuk komisioner, untuk pimpinan Basnas itu 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali itu akan dipilih kembali oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, ini yang menjadi mungkin pertanyaan juga untuk Basnas, Ustadz. Terkait dengan zakat, ini Basnas ini mengumpulkan dan menyerahkan atau hanya justru menyerahkan lalu seperti apa mekanismenya? Kalau kita berpatokan dengan ayat Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ada firman-Nya, khuz min amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, di ayat itu Allah menjelaskan khuz itu ambil. Jadi zakat itu sepatutnya kalau menurut ayat ini adalah diambil. Kita amil itu mendatangi orang-orang kaya, orang-orang yang sudah wajib menunaikan zakat untuk didatangin kemudian diambil zakatnya. Cuman masalahnya kalau kita di dalam kondisi kekinian sekarang, misalnya amil, Basnas atau amil-amil yang ada di masjid mushola mendatangi orang kaya kemudian mengambil hartanya. Ayo, ini sepertinya Bapak Ibu ini sudah wajib untuk menunaikan zakat, kami ambil hartanya. Pasti bebala itu. Betul. Iya, pasti bebala, pasti ribut ya. Nah, makanya sekarang ini pemerintah bahwa Badan Amil Zakat itu dia bukannya memungut tapi menerima dan mengumpulkan zakat. Beda katanya tadi Ustaz ya. Beda kata, beda arti. Beda arti. Kalau kita nak nurut ke khusmin tadi memang harus didatangin. Bahkan di zaman sahabat itu diperangi. Orang yang tidak menunaikan zakat itu diperangi, diambil hartanya, masih melawan, itu diperangi. Kalau sekarang kita perangi atau kita bebala dengan uyang kayu pasti tambah ribet kan, tambah bola. Makanya pemerintah
menelurkan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Sebelumnya sudah ada juga undang-undang. Tugas Basnas itu adalah menerima dan mengumpulkan zakat. Makanya tidak setiap orang bisa menerima dan mengumpulkan zakat itu. Jadi ada orang yang memang disebut amil, yang memang boleh menerima dan mengumpulkan, mendayagunakan dan menyalurkan zakat ya. Di Undang-Undang nomor 23 itu ada larangan, tidak semua orang boleh menjadi amil, bahwa setiap orang itu dilarang bertindak selaku seolah-olah sebagai amil, yaitu menerima, mengumpulkan, mendayagunakan dan menyalurkan zakat tanpa izin yang berwenang. Itu di pasal 38. Ya. Di pasal 40 dijelaskan bahwa barang siapa melanggar pasal 38 tadi, yang dia bekerja seolah-olah sebagai amil, amil itu dia menerima, mengumpulkan zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, tanpa izin yang berwenang, itu bisa dipidana. Ya. Oke. Nah ini sekarang kan banyak, ada, mohon maaf, itu kalau kita lihat di masjid dan musola yang bukan amil, atau di sekolah, yang paling banyak di sekolah. Betul. Menjelang mendekati Ramadan, lihat sekolah-sekolah itu mulai membuat surat ya, Edaran sekolah, ya, pesantren, madrasah membuat edaran. Ayo anak-anak kita kumpulkan zakat fitrah ke ibu misalnya, ke kepala sekolah. Nah sekarang tanya, sekolah itu sudah resmi belum? Sudah jadi unit pengumpul zakat belum? Kalau belum, maka dia melanggar undang-undang ya. Nah kalau melanggar undang-undang konsekuensinya ada pidana. Tapi apakah mungkin? Ya bisa jadi. Kalau misalnya ada masyarakat, di Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu juga disebutkan peran serta masyarakat itu boleh melaporkan lembaga zakat, baik itu Basnas, baik itu LAS maupun lembaga-lembaga pengumpul zakat lainnya, yang apabila dia tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Oh, ini juga Midun baru tahu, Ustadz. Ternyata memang untuk menjadi seorang pengumpul zakat begitu. Ini juga harus ada aturan yang berlaku. Iya, ada aturan. Dan ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan doang. Kita ini kan sebagian kita, mohon maaf, oknum oknum. Kadang yang jadi pengurus masjidnya bapaknya misalnya. Betul. Kaget bapaknya atau mamangnya, tuanya nunjuk jadi ketua panitianya, masih keluarganya. Bahkan yang lebih parah lagi, orang yang tidak mengerti masalah ilmu fikih zakat kan, atau minimal yang dasar-dasarnya, sembarangan uang. Nah ketika itu sembarangan, tidak memiliki ilmu, ketika ada orang yang berzakat juga nanti sembarangan juga dia menetapkan kan takarannya, besaran zakat yang harus dikeluarkan. Nah ini bahayanya, makanya pemerintah mengatur itu. Jadi pemerintah tuh mengatur pengelolaan zakat, bukan zakatnya. Kalau zakatnya itu sudah diatur oleh Allah ya, sudah ada di Al-Quran, sudah di hadis. Tapi yang diatur adalah pengelolaannya. Jangan sampai pengelolaannya itu tidak profesional, simpang siur. Kemudian jangan sampai semua orang merasa berhak untuk mengumpulkan zakat. Nah ini yang bahaya. Misalnya dalam satu lorong, dalam satu kampung, dalam satu RT, semua merasa berhak. Misalnya di situ ada guru, di situ ada ustadz, di situ ada tokoh masyarakat, ada rumah tahfiz, misalnya ada musola, ada masjid dalam satu lorong tuh, sama-sama mendirikan atau menerima zakat semua misalnya kan bahaya itu kan. Sementara yang kaya atau orang yang mau menunaikan zakat tidak terlalu banyak. Nah makanya diatur bahwa tidak semua orang boleh melaksanakan pengumpulan zakat ya. Tuh. Jadi kalau misalnya panitia zakat dan panitia amil zakat itu berbeda, Ustaz? Oh beda. Jadi ada yang namanya amil. Kalau amil itu wal amil man ista'mal lahul iman. Jadi amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam. Ya. Wal amilu man ista'mal lahul iman. Jadi amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, bukan ditunjuk oleh pengurus masjid ya, atau ditunjuk oleh kepala sekolah atau ditunjuk oleh ketua RT. Nah, imam itu siapa? Ya pemimpin kita, presiden. Kalau di Indonesia ya presiden. Kalau di provinsi gubernur. Kalau di kabupaten kota ya wali kota dan bupati. Nah, ditunjuk resmi untuk melaksanakan tugas-tugas pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Nah, tugasnya itu bukannya insidentil. Kalau panitia ya, itu sifatnya kan insidentil. Hanya kadang-kadang pertengahan Ramadan, kemudian sehari setelah puasa baru dibubar ke. Bahkan kadang pertanggungjawabannya juga tidak jelas. Nah, tapi kalau amil itu dia bekerja sepanjang waktu. Karena zakat mal itu tidak hanya ditunaikan hanya di bulan Ramadan, tapi boleh di sepanjang waktu
ketika sudah sampai haul dan sampai nisabnya, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya. Jadi Ustadz, kalau misalnya ini warga atau masyarakat yang ada di Kota Palembang khusus nak berzakat di bulan suci Ramadan, ini berarti dianjurkan memang langsung ke Basnas yang memang sudah resmi. Jadi salah satunya itulah kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, ayo kita tunaikan zakat kita ya, zakat mal kita, khususnya zakat mal itu di Basnas Kota Palembang atau di unit-unit pengumpul zakat yang resmi, yang legal oleh pemerintah, dalam hal ini diberikan kewenangannya melalui Basnas atau lembaga-lembaga amil zakat lainnya yang memang legal juga. Jadi kalau legal, baik itu di Basnas, di unit-unit pengumpul zakat atau UVZ atau las-las yang sudah resmi, yang legal, insya Allah yang berzakat merasa tenang karena zakatnya insya Allah akan tersalur dengan baik dan benar. Kemudian orang yang melaksanakan tugas pengumpulan zakat juga secara syar'i dia terlindungi, juga secara regulasi juga terlindungi. Artinya dalam pelaksanaan zakat ini kita harus aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Oke, nah itu dia pemirsa di rumah. Jadi ilmu baru yang hari ini diinjokkan oleh Ustadz Sukri, ternyata memang perbedaannya sangat signifikan kalau kita dari penjabaran tadi. Itu ya. Pemirsa di rumah, tentunya ini tadi kita baru masuk di segmen ke-1, masih kita aturi pokoknya pemirsa di rumah untuk yang pengen bertanya terkait dengan tema kita hari ini. Tadi kita masih bahas sedikit Ustadz, ini terkait dengan peran Basnas. Kita masuk ke tema kita di segmen yang kedua, dan masih kami aturi pemirsa di rumah mungkin yang pengen nelpon untuk bertanya di 0711380022. Dan kita bakal balik lagi di segmen kedua, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, pemirsa di rumah, alhamdulillah kita masuk ke segmen kedua di Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini di puasa ke-14 Ramadan 1446 Hijriah. Tentu masih dengan tema kita yaitu peran UPZ dalam penyaluran zakat, infak, dan juga sodako. Masih kita aturi pemirsa di rumah segmen kedua ini untuk yang pengen bertanya terkait dengan tema kita atau mungkin pengen tahu lebih banyak tentang zakat dan juga Basnas, karena sudah ada narasumber kita hari ini yang bakal menjawab pertanyaan pemirsa di 0711380022. Pemirsa yang di rumah, tentunya acara kita ini disponsori oleh Holiday Angkasa Wisata, Amanda Brownies, Toko Tanim, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masak, dan juga Aston Palembang. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, hari ini juga spesial kita ada quiz di akhir segmen KG. Jadi silakan disiap di peloi dari awal sampai dengan akhir materi atau juga yang akan disampaikan oleh narasumber kita, karena pertanyaannya sangat mudah. Ini apa yang sudah disampaikan, insya Allah yang ini akan jadi pertanyaan kita di akhir segmen KG. Nah, untuk yang pengen bertanya juga terkait dengan tema kita ini, kita masih kita aturi 0711380022. Ada 2 hadiah umroh gratis juga, ini persembahan dari Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata, yang syaratnya agak kami bakal sebutkan di segmen terakhir. Ini syaratnya juga mudah. Untuk yang sudah nonton Anten-Anten Nunggu Buko dari puasa Ramadan pertama sampai dengan hari ini pasti sudah tahu dan juga pasti sudah ngumpul kebanyakan syarat-syarat dan ketentuan untuk dapat umroh gratis 2 orang yang beruntung. Nah, pemirsa di rumah, kita bakal ngobrol lagi dengan Ustadz M. Syukri SAGMH, ini dengan tema kita tadi. Kalau di segmen pertama kita sudah banyak dijelaskan terkait dengan Basnas dan apa tugas dan fungsi pokok dari Basnas dan ngapa Basnas itu dibentuk. Segmen kedua ini kita bakal ngelanjutin lagi Ustadz, ini izin terkait dengan tema kita yaitu peran UPZ dalam penyaluran zakat, infak, dan juga sodakoh. Nah, boleh dijelaskan Ustadz, ini UPZ ini apa dan juga ini kewenangannya seperti apa? Silakan Ustadz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firiqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Di At-Taubah ayat 60 itu Allah sudah menjelaskan bahwa zakat itu adalah untuk fakir, untuk miskin, amil, kemudian untuk riqab atau budak, untuk mu'alaf, kemudian gharimin, orang yang berutang, kemudian musafir, juga fisabilillah. Nah, ini merupakan ketetapan Allah, faridatan minallah. Nah, untuk itu peran penting amil yang ada di UVZ itu harus mengerti apa yang sudah diperintahkan Allah di At-Taubah ayat 60 ini, bahwa sesungguhnya zakat itu innamas shadaqatu lil fuqara. Kemudian wal masakin. Nah, yang terpenting adalah lil,
yang utama itu adalah li-nya itu. Li itu li fuqara untuk fakir. Nah, sementara mohon maaf ini kadang sebagian dari kita yang menyebut dirinya panitia kadang tidak terfikir ke sana ketika sudah terkumpul zakat fitrahnya, zakat malnya, itu yang terpikir bagi mereka adalah berbagi dulu ke dia. Kita nih panitia nih ada berapa? Nah, ada 20. Sementara beras tadi ada 30 misalnya. Ada 30 di suatu kampung, di suatu RT, di suatu musola atau masjid terkumpul anggaplah 50 kantong beras, kemudian duit terkumpul 1 juta misalnya. Lalu mereka, nah kita nih adong 20 panitianya. Kan kadang di masjid itu seluruhnya dimasuk panitia, berbunyi jadi panitia. Belum yang nunggu, belum yang nimbang. Belum yang nimbang, ya padahal gawean itu pacak digawe ke wong siko atau dua maksimal lah 5 kan. Tapi karena merasa pengen dapat bagian itu akhirnya jadi amil galau. Mereka nyebut dirinya amil, padahal itu bukan amil. Karena mereka tidak ditunjuk oleh pemerintah. Yang nunjuknya kadang ketua masjid. Tidak. Sama-sama mereka, kadang masih sanak keluarga, kadang masih kawan. Nah, itu yang tidak boleh ya. Dan tidak sembarang orang bisa menjadi amil. Jadi di masjid itu kalau menyatakan dirinya amil harus memenuhi syarat dulu. Apa syaratnya Ustaz itu? Nah, diantaranya satu Islam. Kalau Islam bisa dimaklumi ya pasti. Insya Allah mayoritas yang ada di masjid, yang ada di musola itu Islam. Yang kedua laki-laki. Jadi perempuan tidak dianjurkan. Kenapa? Ya takut kaget pas dia nak jadi, misalnya dia panitia. Jatah piket dia hari itu misalnya. Tiba-tiba halangan. Kan jadi masalah. Betul. Yang kedua misalnya ternyata dia nunggu kaget dewean di masjid itu atau di musola. Itu kan jadi fitnah. Makanya diharuskan itu adalah syaratnya adalah laki-laki. Kemudian merdeka. Merdeka ini bukan budak. Ya. Dia harus merdeka wongnya, harus mandiri ya. Jadi kalau merdeka budak secara finansial? Enggak, merdeka secara bahwa dia itu bukan budak. Ya, harus merdeka. Ya. Jadi bukan wong suruhan. Walaupun orang masih beranggapan bisa dikatakan pembantu itu budak katanya ya. Kalau saya tidak, malah yang budak itu memang budak benar. Nah, sekarang kan anggaplah tidak ada lagi budak ya. Tidak jadi masalah. Nah, kemudian mukalaf itu sudah sempurna ya, sudah memiliki keilmuan yang cukup. Ya, mukalaf ya, tidak ada sembarang wong dan dia juga harus adil. Adil artinya kalau nanti pembagian zakat bukan untuk kepentingan dia, memang untuk fakir miskin. Adil, memang siapa yang layak, mana yang tidak layak untuk diberikan ya. Kemudian bisa melihat. Jadi panitia harus bisa melihat. Mohon maaf kalau misalnya tidak bisa melihat atau kabur atau tidak jeli kan. Dan dia harus bisa mendengar, tidak boleh yang peka. Kaget salah catat, salah penafsiran, kemudian juga salah informasi. Dan yang paling penting adalah mengerti masalah fikih zakat, masalah zakatnya. Jangan sampai dia tidak paham apa-apa kita jadikan panitia, ya kita jadikan amil. Kadang kita nih mohon maaf marbot atau tukang bersih-bersih yang tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai ilmu yang cukup, kita suruh jadi amil, jadi panitia. Tapi kalau dia memang dia punya keilmuan yang layak di situ, dia ada dari pondok, hanya kebetulan dia kerjanya marbot, tapi dia alumni pesantren, dia ngerti agama, paham fikih zakat, ya tidak jadi masalah. Betul. Ya. Nah, makanya kami menghimbau, ayo kita mulai saat ini untuk memperhatikan para panitia atau para amil itu orang-orang yang memang sudah mukalaf, yang memang sudah punya ilmu agamanya, paling tidak dasar-dasar mengenai fikih zakatnya ada. Jangan sembarangan wong ya. Tapi kalau harus yang ngerti agama galau susah, paling cuma siko, ya tidak apa-apa. Jadi siko itu yang jadi amil. Lah yang kami ini mak mano, ya kamu jadi pembantu amil. Adik-adik remaja masjid boleh ikut, tapi dia bukan amil. Dia pembantu yang petugas tadi, tukang ngangkat, tukang ngerewangi. Nah, kawan-kawan ini kadang pengen aku nih nak amil juga. Kenapa mereka berbuat jadi amil? Karena mereka pengen
berebut mendapat bagian hak itu tadi, Yang hak lebih zakat besar. tadi yang lebih besar. Jadi kan di dalam At-Taubah tadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil. Nah, Ya. wal amil ini yang dikejar Oh. oleh sebagian dua, karena kalau jadi amil pasti dapat bagian zakat. Ya. Padahal tidak semua orang bisa jadi amil. Syarat-syaratnya tadi sudah saya jelaskan, kemudian juga harus diangkat oleh pemerintah. Betul, Ya. ya itu dia tadi pemirsa di rumah. Jadi kalau kita sebagai masyarakat nih Ustadz, membedakan yang amil yang sudah disahkan oleh negara, lalu Ya. ada yang panitia tadi yang bisa kita katakan ilegal, yang Ya. tidak punya keilmuan yang banyak nantinya. Ini cak mana cara kita masyarakat? Ya mudah, tanya saja SK-nya ada enggak? Oh, Iya kan. Biasanya kami selalu menginformasikan kepada masjid-masjid mushola yang sudah berbentuk UVZ, unit Ya. pengumpul zakat, agar pertama masang plang. Oke. Cantumkan nomor SK-nya. Jadi unit pengumpul zakat Masjid Ar-Rahman misalnya kan. Ya, ya. Nomor SK sekian kan. Kemudian nanti juga mereka dapat sertifikat atau nomor registrasi masjidnya itu. Ya. Nah, itu saja cantumkan. SK-nya nanti dilampirkan. Nanti kalau orang berzakat, Pak, kami sudah resmi, kami sudah jadi amil. Ini SK kami, ini nomor registrasi kami. Oh, Ya. jadi sah terdaftar Ustadz ya? Iya, jadi yang berzakat juga tenang kan. Bolehlah nanti kalau orang yang mau berzakat tanya ini sudah sah atau belum Ya, kan. ya. Nah, kalau kita sudah berzakat kepada amil, itu insya Allah seandainya ini kita juga jangan berharap kalau misalnya zakat yang sudah kita tunaikan itu kemudian oleh amil itu misalnya zakat fitrahnya itu berasnya hilang Ya. atau tumpah, Aha. kemudian zakat malnya itu hilang atau Ada gangguan-gangguan ada lah ya. gangguan lain Ya, lah ya. misalnya, maka orang yang sudah berzakat dengan melalui amil itu tidak punya kewajiban untuk mengulang. Oh, Masya Iya, Allah, ya. baik dia tahu maupun tidak tahu. Mhm. Saya berzakat dengan Cek Midun, Ya. dan Cek Midun amil di suatu masjid resmi. Tiba-tiba misalnya oleh Cek Midun beras tadi bawa balik misalnya Ya. kan, tidak dilaporkannya dengan panitia yang lain, tidak dilaporkannya dengan pengurus masjid. Beras dibawa balik, duit ditilep. Saya tahu, saya tidak perlu ngulang. Oh. Apalagi saya juga tidak tahu, tidak perlu ngulang kan. Betul, Karena betul. amil itu beda dengan panitia. Tapi kalau panitia dan ternyata zakat fitrah saya itu tadi oleh Cek Midun ditilep, kemudian zakat mal dibawa balik, saya tahu saya harus ngulang. Oh, tapi kalau tidak tahu, Saya tidak tahu, zakat saya juga nggak sah. berarti belum berzakat tandanya. Belum berzakat dianggap. Ya, ya, ya. Dan taunya itu misalnya setelah Idul Fitri baru tahu. Cek, itu zakat fitrah Cek tadi waktu dititip dengan Cek Midun dibawanya balik misalnya, Ya, tidak ditunaikannya dengan baik, tidak disalurkan dengan baik. Nah, kalau zakat fitrah kan tidak baca lagi kita lah Idul Fitri kan. Nggak lewat, Ustaz. Nah, kalau zakat mal bisa Iya, masih iya, kan. iya, Sudah iya. aku nak ngulang lagi zakat malnya. Nah, itulah resikonya. Karena risiko kalau kita menunaikan zakat fitrah ke yang bukan amil, Ya. itulah yang akan jadi masalah. Yang kedua, secara hukum negara, ini secara hukum negara. Misalnya panitia yang bukan amil tadi, yang dibentuk oleh masjid, oleh sekolah, oleh madrasah, terdapat penyelewengan, baik itu karena sengaja maupun tidak sengaja, itu bisa dipidana. Dia bisa orang yang berzakat bisa melaporkannya ke pihak yang berwenang, melanggar undang-undang. Jadi kalau suatu lembaga, suatu masjid, musola, sekolah, pesantren yang bertindak seolah-olah sebagai amil, Ya. melakukan pengumpulan zakat, maka dia bisa dipidana 1 tahun dan denda 50 juta. Itu masalah izin baru, masalah legal atau tidak legal. Lalu misalnya nanti zakat itu tidak disalurkan sesuai syariat Islam atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang disebutkan At-Taubah ayat 60 tadi, maka warga masyarakat boleh melaporkan ini ke pihak yang berwenang bahwa ada suatu institusi, suatu lembaga atau suatu panitia, Organisasi, suatu sekolah, suatu masjid yang melakukan penyelewengan zakat tadi, dan dia bisa dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Sudah tidak dapat izin tadi kena setahun, nyeleweng 5 tahun jadi 6 tahun. Iya, iya, iya. Ya. Apakah ini bisa terjadi? Bisa. Dan sudah ada Ustadz yang terjadi? Banyak, Oh, cuman banyak tidak ya? diekspos baik karena ini menyangkut sekolah, menyangkut masjid kan. Nah, saya harapkan ayo kita sama-sama melegalkan unit-unit pengumpul zakat kita ini supaya yang berzakat menjadi tenang. Baik. Ustadz, kita angkat telepon dulu Ustadz. Ya, Halo. silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Dengan Bapak Anwar di Kenten. Pak Anwar di Kenten.
Ya, Ya, siapa Anwar? Pertanyaannya silakan Pak. ini Ustaz nak nanya, kalau misalkan kita bayar zakat sama dulu lewat. Nah, dulu kita itu tuh bukannya ambil zakat. Itu tak mana Ustaz hukumnya? Oke, Pak Anwar. Ada lagi pertanyaannya, Pak? Dah, itu be. Kok itu be. Oke, terima kasih Pak Anwar. Silakan ini Ustadz ditanggapi pertanyaan dari Pak Anwar yang dari tadi sudah nanyo. Ini terkait dengan zakat yang kita unjuki dengan Keluarga dewek. keluarga dewek, Iya. tapi beliau bukan ambil zakat. Ini mana hukumnya? Nah, ini juga harus saya jelaskan supaya tidak salah penafsiran. Ya. Kalau kita ingin menunaikan zakat fitrah dan zakat mal langsung ke kerabat kita, ke tetangga kita, ke kawan kita, atau ke seseorang yang kita layak untuk diberi, boleh. 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 Ya, saya misalnya ngasih zakat fitrah, zakat mal ke Cik Midun, karena Ya. Cik Midun termasuk asnaf, salah satu dari 8 golongan asnaf tadi, termasuk miskin misalnya. Ya. Nggak apa-apa. Tapi tidak kejungannya, tidak. Misal baik tuh, misalnya kalau Cik Midun tuh termasuk kategori miskin, Ya, ya. langsung saya kasihkan boleh, Boleh nggak apa-apa. berarti. Dengan keluarga dewek boleh, misalnya dengan mamang, dengan adik yang bukan jadi tanggungan kita. Ya. Kalau jadi tanggungan kita atau bawa dalam perlindungan kita dalam satu rumah, tidak boleh. Misalnya tiap bulan sudah kita kasih karena di dalam satu keluarga misalnya. Ya. Terus kita kasih zakat, tidak boleh. Oh. Ya, sebaiknya ngandung lain be, masa zakat kan setahun sekali. Betul. Kalau Iya. nak nganjuk yang serumah tadi yang biasa baik. Ustaz, Iya, ya, yang biasa zakatnya. baik. Kemudian apa misalnya ngenjuk zakat fitrah ke mak kita, Ya. ke bini kita. Jangan ya. Kecuali mantan bini misalnya, mantan Ya. bini dia miskin, kita kasih kan. Ya. Kalau mantan ibu, mantan bapak tak kate kan? Betul. Ya, nah, karena orang tua itu tidak wajib zakat, memang harus diayomi, harus Memang kita harus dinafkahi. harus kita bantu karena Ya, mereka ya. sudah tua kan. Betul. Sudah layak. Mak mana kalau nenek kita? Ya kalau dia selama itu dia tinggal dengan kita dan dalam perlindungan kita biaya, tidak perlu kita kasih zakat. Tapi kalau tetangga, kawan, kerabat, tidak apa-apa langsung. Itu namanya zabil kurba ya. Yang kerabat terdekat boleh kita kasih. Yang saya maksud tadi, apabila seseorang itu atau lembaga yang melakukan pengumpulan zakat. Nah, itu tidak boleh kecuali seseorang atau lembaga itu menjadi amil. Ya. Beda kan? Misalnya Cik Midun, biasa aku unjuk misalnya, tiap Idul Fitri aku kasih beras 1 kantong, duit 100.000, duit zakat saya kan. Ya. Cik Midun, kalau mah itu aku nak ngumpul ke be, kalau mah itu buatlah pengumuman yang nak nerima yang nak Unjuk yang zakat. unjuk zakat untuk aku silakan ke rumah misalnya. Aku siap jadi pengumpul zakat. Itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau orang berbondong-bondong secara pribadi ngasih karena Cik Midun miskin, boleh. Tapi kalau menjadikan Melabelkan diri ya, melabel ke diri sebagai pengumpul, Ya, ya. sebagai amil, itu tidak boleh. Ya. Betul. Jadi memang harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Sudah berlaku. Secara negara sudah diatur, secara Islam juga sudah diatur. Dan sudah dicontoh oleh Rasulullah amil itu ya. Betul. Pada saat itu Rasulullah menunjuk Mu'az bin Jabal. Kemudian Abu Bakar Siddiq ya sebagai kepala, sebagai pimpinan amil pada saat itu. Ya. Kemudian Mu'az bin Jabal sebagai salah satu amil yang ditugaskan memungut zakat ke Yaman. Kemudian ada lagi sahabat Nabi saya lupa yang dikirim ke Bahrain ya. Ada berapa itu. Nah, artinya Nabi pada satu pemimpin negara, pemimpin umat Islam resmi menunjuk orang sebagai amil. Betul. Apalagi di zaman sekarang. Iya, kalau misalnya kalau ternyata itu tidak dicontohkan Rasulullah, mungkin pada masa itu sahabat-sahabat menjadikan dirinya dia amil. Sebasingan. Sebasingan. Nah, makanya Nabi kalau mau itu tidak boleh, dia harus amil itu harus resmi. Iya, Saya tunjuk. baik. Ustadz, kita bakal sambung lagi, masih ada satu segmen lagi pemirsa di rumah, dan segmen terakhir ini siap-siap untuk yang pengen dapetin hadiah beras ya, persembahan tentunya hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko, dan juga ada lagi kita informasi terkait dengan umroh gratis yang bisa didapatkan di segmen terakhir. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko.
Alhamdulillah pemirsa yang di rumah Bang Cek Bice, pemirsa Pal TV, kita sampai di segmen terakhir alias segmen ketiga kita tentunya di Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Dan Anten-Anten Nunggu Buko masih persembahan dari sponsor kita Holiday Angkasa Wisata, Abada Brownies, Toko Tan Im, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa, Aston Palembang, dan juga Hotel Salatin. Nah pemirsa di rumah segmen ketiga ini kami jelaskan juga untuk terkait umroh gratis yang dipersembahkan oleh Holiday Angkasa Wisata. Jadi pemirsa ini pacak meloi ini kuis ini dewek untuk hadiahnya 2 umroh secara gratis dipersembahkan oleh Bapak Haji Dedi Suparman, CEO Holiday Angkasa Wisata. Caranya kirim foto kopi KTP dan juga nomor HP di belakangnya itu untuk dapat dihubungi agak sama selfie foto lagi nonton Anten-Anten Nunggu Buko. Jadi kalau sekarang lagi nonton silakan selfie, Macam Bice ada di rumah. Jadi dikirim juga print bukti screenshot untuk follow akun media sosial Pal TV dan juga Holiday Angkasa Wisata mulai dari Instagram, YouTube, Facebook, dan juga Instagram dari Holiday Angkasa Wisata dan Facebook dari Bapak Dedi Suparman dan juga Holiday Palembang. Ini wajib di follow galo-galo dan juga masuk ke dalam amplop terus dikirim ke Studio 2 Pal TV di Jalan Angkatan 45, Ruko Palembang Square Mall Blok R6 dan R7. Bang Cek Bice boleh ngirim sebanyak-banyaknya sampai kage akhir Ramadan. Dan ini kage jangan lupa untuk pajak ditanggung pemenang. Nah ini pemenang akan diundi di akhir Ramadan kage secara live di Pal TV bersama dengan Bapak Haji Dedi Suparman yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata. Oke pemirsa di rumah, itu dia kuisnya. Jadi siap-siap fotolah selfie kalau belum foto hari ini dengan program kita Anten-Anten Nunggu Buko. Dan kita balik lagi Ustadz ini dengan Ustadz M. Sukri SAGMH dari Basnas Kota Palembang. Terkait dengan tadi yang sudah Midon tanyakan UPZ unit pengumpulan zakat. Ini mekanismenya cak mana Ustadz dalam Basnas Kota Palembang? Ya. Bagi pengurus masjid, musola, madrasah, sekolah, pesantren yang ingin menjadi bagian unit pengumpul zakat atau UPZ supaya dia resmi, legal menjadi amil, cukup mengajukan surat permohonan ke Basnas Kota Palembang dengan melampirkan susunan amil yang dimaksud, yang diminta ya. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak, cukup 5 maksimal 5 ya. Jadi ketua UVZ-nya siapa, sekretarisnya, bendaharanya, kemudian ada bidang pengumpulan, bidang penyaluran dan bidang edukasi ya. Cukup 5 atau 6. Ya lah maksimal lah 10 lah kalau memang kepengennya masuk ke galau kan. Ya, tapi kalau pacak jangan sampai 30 sampai 5 sampai yang ngurusi masjid yang jemaah masuk galau jangan ya. Nah, jadi cukup 5 lah, 5 itu sudah cukup ya. Sudah banyak ya Ustaz ya. Ajukan ke Basnas, insya Allah dalam waktu dekat dengan waktu yang sangat singkat akan kami terbitkan surat keputusannya ya, SK-nya akan kami berikan. Cuman jangan nak parak lebaran, kami nak banyak gawe juga. Nak mudik juga Ustaz ya. Nak mudik, kami ini kan sibuk nak membagikan zakat kan. Tapi kalau setelah Ramadan bisa tidak apa-apa setelah Ramadan ini kage untuk ya sebenarnya jadi amil itu bukan pada saat Ramadan. Sepanjang waktu. Boleh. Makanya saya minta nanti selain nanti ngurusi zakat fitrah zakat mal, pengurus masjid, pengurus musola boleh mengumpulkan zakat setiap bulan, setiap hari, setiap waktu ya. Artinya walaupun nanti belum ada orang yang berzakat di masjid itu, kalau kita umumkan terus waktu mengumumkan laporan keuangan masjid, walaupun misalnya infak sekian, kota amal sekian, zakat kosong, tidak apa-apa. Nah, tapi karena kalau sering kita umumkan, lama-lama orang berpikir, oh ternyata di masjid ini menerima zakat kan, zakat mal kan. Apalagi di masjid itu kita pasang pelang, UVZ Masjid Baitur Rahman misalnya. Dengan nomor SK sudah nomor SK ini tadi, menerima zakat mal setiap waktu. Nah kalau misalnya untuk apa namanya dasar hukumnya dewek dari UPZ ini pembentukannya diatur sepenuhnya oleh Basnas. Ada undang-undang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ya, dan itu menjadi dasar hukum. Jadi kita ini kan berlindung kepada pertama atiullah wa ati Rasul. Itu di At-Taubah ayat 60 sudah jelaskan tentang posisi amil. Kemudian ati Rasul, kita mencontoh Nabi sudah menunjuk beberapa amil. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Kita harus tunjuk kepada pemimpin kita. Pemimpin kita sudah membuat undang-undang, sudah membuat peraturan. Bahkan ulama
ulama yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 yang terbaru. Sebelumnya sudah ada tentang apa itu amil, siapa itu amil. Nah, kurang apa lagi? Allah sudah menurunkan surah At-Taubah. Nabi sudah mencontohkan, pemimpin sudah membuat undang-undang, ulama sudah membuat fatwa. Kalau sudah 4 ini tidak kita contoh, kita mencontoh siapa lagi dalam hal pelaksanaan pengumpulan zakat ini. Betul, baik. Ustadz, kita sudah bisa masuk kuis ini pecahnya. Sudah ada pemirsa di rumah yang bakal siap-siap untuk kuis kita hari ini. Dan pemirsa di rumah, kita masuk ke kuis edisi Ramadan. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, pemirsa, kuis spesial Ramadan ini hadiahnya 10 kg beras persembahan dari PAL TV untuk 2 uang. Jadi masing-masing akan dapat beras, ini persembahan dari PAL TV. Dan hari ini kita punya 2 pertanyaan tentunya yang bisa dijawab oleh Mang Cek Bica di rumah. Silakan diatori yang nak nelpon kuis kita di 0711380022. Kita masih tunggu ini Ustadz, tentunya persembahan dari PAL TV untuk yang beruntung yang sudah meloi kita dari awal sampai dengan akhir ini. Mudah-mudahan yang beruntung enggak ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau tidak katik balik ke Ustadz. Buat aja. Iya. Kalaupun tidak dapat zakat, dapat beras dari PAL TV hari ini. Insyaallah. Ayo diatori mungkin yang sudah masuk kuis kita hari ini, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Mano, sudah masuk kuisnya? Oke. Nah, itu masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, ini kita punya kuis dengan passwordnya dulu. Kalau Cek Midun nyebutnya Anten-Anten Nunggu Buko, Ibu jawabnya PAL TV memang punya kita. Siap? Anten-Anten Nunggu Buko? PAL TV memang punya kita. Cakep. Oke. Sudah siap dengan pertanyaan kuisnya, Ibu, hari ini? Ya. Siap ya. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari UPZ dalam konteks zakat? A. Unit pengelola zakat. B. Unit pengumpul zakat. Nah, ini kalau tidak tahu. Unit pengumpul zakat. B. Unit pengumpul zakat. Cak Mano, Ustadz, benar apa tidak? Benar. Benar. Ibu dengan Ibu siapa, Bu, namanya? Mona. Ibu Mona di mana? Kamboja, Jalan Pepera. Oke, Kamboja. Selamat Ibu, bisa kage ambil hadiahnya di studio PAL TV ya. Dapat beras persembahan dari PAL TV. Terima kasih Ibu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita atori sikok lagi pertanyaan kita yang akan kita unjuk juga hadiahnya persembahan dari PAL TV hari ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik, nah kalau tadi sudah kita kasih pertanyaan Ustadz, ini unit pengumpul zakat yang memang ada di Basnas Kota Palembang. Nah, ini pertanyaan kedua juga tidak jauh-jauh dari UPZ ini pemirsa di rumah. Jadi kalau sudah nonton dari awal sampai dengan akhir tadi, sudah pasti tahu ini jawabannya untuk segmen kuis kita yang kedua. Halo, assalamualaikum. Halo, Cak Mano, kuis kita yang kedua, oke? Ini ada nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa Pak, di mana? Halo? Pak Yadi Pak Yadi di Pelaju. Oke, Pak Yadi di Pelaju. Kalau Midun nyebut Anten-Anten Nunggu Buko, jawabannya PAL TV memang punya kita. Siap? Siap. Anten-Anten Nunggu Buko? PAL TV memang punya kita. Cakep. Silakan Pak Yadi, ini pertanyaannya mudah juga kalau nyimak dari awal tadi sudah tahu pasti. Ini UPZ berada di bawah naungan lembaga apa? Yang A, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau B dan A, Basnas. malah kecepatnya, belum selesai nih. Belum lah. Berarti nyimak nih Ustaz Nyimak dari awal nih, sampai iya, akhir. insyaallah. Yakin jawabannya apa tadi? Insya Allah. Basnas ya, A, Badan Amil Zakat Nasional. Ya, Cak Mano, Ustadz Sukri? Benar. Benar, Iya. 100 Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah dapat beras persembahan dari PAL TV memang punya kita. Silakan lagi Alhamdulillah. berasnya Pak Cak diambil di studio PAL TV. Dan pemirsa, itu dia 2 kuis kita persembahan edisi Ramadan Anten-Anten Nunggu Buko. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para pemenang hadiah. Ini bisa diambil di hari Senin sampai dengan Sabtu, jam kerja, jam 9 sampai dengan jam 4 di PAL TV, dengan bawa KTP, sama asli dan juga fotokopiannya. Nah, pemirsa, yang ada nama kita sudah di penghujung rangkaian Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Ustadz, ini mohon izin sebelum kita tutup, silakan diberikan kesimpulan dari tausiah dan juga informasi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syukri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Basnas Kota Palembang
mengajak semua masjid, musola, sekolah, pesantren dan madrasah dan lembaga-lembaga zakat lainnya, ayo kita sama-sama menjadikan institusi kita menjadi amil yang resmi, yang mendapatkan mandat, mendapatkan rekomendasi dari pemerintah dalam hal ini Basnas, supaya kita bisa aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman syar'i, yang berzakat merasa tenang dan senang, yang menjadi amil, yang menerima zakat, yang menyalurkannya itu juga aman. Ya. Kemudian kami juga mengajak, ayo para agnia, orang-orang yang sudah wajib untuk menunaikan zakat, mari kita sama-sama menunaikan zakat kita, menyalurkan zakat kita melalui Basnas Kota Palembang atau lembaga-lembaga zakat atau unit-unit pengumpul zakat, baik itu UVZ sekolah, UVZ masjid, UVZ madrasah, pesantren yang sudah resmi, supaya kita merasa tenang dan nyaman dan zakat kita tersalurkan dengan baik dan benar, insya Allah. Baik, itu dia informasi sekaligus mungkin ini tausiah yang sudah diunjuk oleh Ustadz Sukri Dewek terkait dengan zakat dan juga infak sodako, dan juga jangan lupa pemirsa di rumah harus berlabel resmi kalau nak zakat agar memang yang disampaikan ini bisa sampai dengan tepat sasaran. Ustadz, terima kasih sekali lagi Ustadz Sukri hari ini sudah mampir dan juga ngunjuk informasi pemirsa yang di rumah. Dan jangan lupa juga tentunya kita ucapkan terima kasih untuk sponsor kita hari ini di Anten-Anten Nunggu Buko, Holiday Angkasa Wisata, Amana Brownies, Toko Tan Im, Didi Valdian Wedding Organizer, Putri Pinang Masa, Aston Palembang, dan juga Hotel Salatin. Dan kami kembali ingatkan pemirsa yang di rumah, ada 2 hadiah umroh gratis persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Ini syarat-syaratnya tadi untuk kirim fotokopi KTP dan juga nomor HP yang dapat dihubungi serta selfie foto sedang nonton program Anten-Anten Nunggu Buko. Nah, ini kaget print bukti screenshot, juga follow akun media sosial dari Pal TV dan juga Holiday Angkasa Wisata. Masuki ke dalam amplop dan kotaknya ada tersedia di depan dari kantor Pal TV, memang punya kita. Jadi ini bisa kirim sebanyak-banyaknya sampai dengan akhir Ramadan kage. Pemirsa di rumah, itu dia Anten-Anten Nunggu Buko kita edisi hari ini. Jangan lupa berbukalah dengan yang manis hari ini dan selamat berbuka puasa pada saatnya nanti. Bidur dari setiap pamit. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh